Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudaraku semuanya. Apa kabarnya? Tentu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Diangkat derajat kita, dikasih kekuatan dan dikasih kenikmatan, dikasih sama-sama merasakan hujan-kehujanan, panas-kepanasan ya. Berjumpa lagi bersama channel Joko Bingit-Bingit ini, dijuluki manusia seribu aneh asli wong Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata, yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan ya. Untuk kawan-kawan semuanya, tentu hari ini tuh hari yang sangat indah. Saya bilang membahas tentang intan ya. Intan itu kalau belum diproses, belum dibentuk, belum dilola ya, itu sangat jelek sekali gitu. Jadi kalau sudah diproses kayak gini jelek sekali kawan-kawan. Ini belum dipoles, belum bagus ya, masih seperti ini ya. Nanti kalau sudah dipoles, diproses, semakin bersih ya, semakin berkilau ya, itu akan orang penasaran gitu. Penasarannya bagaimana? Karena ini batu intan ya, intan yang diburu oleh kalangan kolektor terbesar ya, seluruh dunia memburu batu intan mentah karbon diamond yang putih. Semakin putih, semakin bening, semakin bagus dan semakin mahal ya. Banyak sekali yang belum paham, belum memahami ya. Makanya kalau sudah dites dengan tester diamond yang harganya 150 itu yang di online ya, itu kalamosnya itu atau dibilang kadarnya ataupun suhu derajatnya itu, kalau batu seperti ini kawan-kawan ya, itu akan tinggi sekali ya. Tinggi sekali bukan diartikan tinggi selangit, enggak. Tinggi itu suhu derajatnya seperti kayak emas ada yang 16, ada yang 24, ada yang 23 dan lain-lainnya kan gitu. Juga sama seperti batu mulia atau dibilang batu intan karbon diamond. Ada yang kalamosnya tinggi, ada yang kalamosnya rendah, itu ada. Yang penting batu karbon diamond itu sangat ringan kawan-kawan ya, sangat ringan sekali. Apalagi kalau sudah dipoles, dibentuk ya, berpotongan bulat, kotak ya, lonjong, segitiga ya, atau apapun itu tetap ringan sekali dan tidak silau dan tidak ada dinamakan silau, tahu nggak orang? Dinamakan silau dan menyilaukan itu tajam sekali pelanginya, itu namanya silau dan menyilaukan. Tapi kalau dari batu intan karbon diamond itu tidak akan silau dan tidak akan menyilaukan gitu. Jadinya yang tidak silau dan tidak menyilaukan itu begini kawan. Jadi itu sinar X-nya itu kadang-kadang kalah ya. Jadi tergantung perajinnya tadi, menggosoknya ataupun pemolesnya ya. Semakin cuttingan semakin bagus, semakin hebat ya. Dan juga ada yang salah mengartikan, katanya berlian itu dari karbon alam ya, itu di dalam tulisan tidak nampak. Bukan begitu kawan ya. Yang diartikan tidak nampak itu begini, misalkan huruf S itu S-nya itu tidak jelas, budar, kocar kacir gitu. Itu namanya yang banyak salah mengerti. Berlian itu
di dalam tulisan tidak nampak sama sekali, bukan kawan-kawan. Kalau tidak nampak sekali itu adalah masonette, mirip dengan demon. Masonette juga menyilaukan dan silau. Sebelum kena sorot matahari saja itu langsung mengeluarkan ultraviolet. Apalagi kena matahari tambah ultravioletnya muter ya. Tapi jangan lupa kawan-kawan ya, berlian itu bermacam-macam, bukan diamond saja. Ada berlian biru, ada berlian golden ya, tergantung D. Kalau D itu diamond ya, beda-beda kawan-kawan ya. Makanya kita harus memahami, mencermati dan lebih teliti tentang batu intan karbon diamond. Jangan taunya saja diamond, jangan. Berlian bermacam-macam, beribu-ribu macam ya. Ada kalau kinyang air, topas ya. Sebenarnya kinyang air itu hanya omongan orang saja. Kalau warna ini nebaknya ini jangan. Yang penting kalau Anda sudah membentuk batu intan karbon diamond, Anda harus bisa mempunyai tanda pengenalnya dan diuji ya. Anda akan membuatkan sertifikat ataupun membuat memo supaya aman dan nyaman, natural atau tidak. Dinamakan natural itu dari alam atau tidak, atau opsi. Opsi itu adalah ciptaan pabrik. Nah, kalau masonette itu bikinan manusia dengan serbu ya, kimianya itu sangat banyak sekali dan suhu derajatnya sangat panas sekali. Dibentuk dan dilola menjadi seperti berlian ya. Makanya masonette itu kadarnya juga tinggi. Tapi kalau intan mentah ya, intan mentah karbon diamond itu kalau suhu derajatnya memang tinggi juga. Nanti kalau sudah bersih baru kita uji, kita lab, kita bikinkan memo atau sertifikatnya. Kalau intan karbon diamond banyak sekali di mana-mana seluruh dunia ini, banyak sekali ya. Karena intan karbon diamond seperti ini dari tetesan air dan tetesan embun membeku di dalam perut bumi ataupun perut gunung ya, dan jutaan tahun, miliaran tahun di dalam bumi ya. Jadinya untuk saudara-saudaraku yang belum paham, yang belum memahami, jangan lupa subscribe, like, share untuk channel Joko Pingit ini, selalu untuk Anda, dan saling mengisi dan saling tukar pengalaman dari channel Joko Pingit ini. Batu intan dari tetesan air, tetesan embun, dan kalau sudah dibentuk menjadi berlian itu dengan berlian palsu, dengan berlian yang asli dari alam itu sangat ringan. Tapi kalau berlian yang asli itu ringan sekali. Tapi kalau berlian diamond masonette itu berat kawannya. Ingat, saya Joko Pingit cerita seperti itu. Untuk kawan-kawanku yang pencinta intan ataupun batu mulia, kembangkan terus, selalu sukses untuk Anda. Dan saya Joko Pingit seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Joko Pingit.